Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel guys. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Esok merupakan perlawanan antara Timnas Indonesia dan juga Laos ya. Dan dikabarkan pemain-pemain Timnas Indonesia sudah tiba di Jakarta. Dan mungkin ada masa lagi untuk mereka menyesuaikan diri ya dari segi kombinasi sesama mereka, karena perlawanan baru-baru ini menghadapi Timnas Myanmar, di situ mungkin baru 2 atau 3 minggu ya mereka bersama-sama. Jadi mungkin dari segi keserasian para pemain itu masih belum lagi sangat serasi, dan itulah mungkin Coach Sintayong ditunjuk terus untuk memimpin laga khusus untuk Piala AFF untuk tahun 2024 ini. Baru-baru ini juga saya melihat di media sosial ya, ada perkara ataupun insiden yang telah berlaku terhadap pemain Timnas Indonesia seperti Marcelino, yang mana dia ditolak, lepas tu bola yang sudah terbiar itu disepak mengenakan ataupun mengenai kepala Marcelino. Sakit tuh guys. Ini sepakan bola nih kadang-kadang dia boleh mencederakan ya. Maka itu kalau dari segi persepak bolaan ada perkara-perkara yang sepatutnya harus dilihat semula oleh wasit, karena perkara-perkara yang boleh menyebabkan kecederaan yang lebih ataupun yang teruk itu harus diberi hukuman yang berat terhadap siapa yang memperlakukan itu. Nah, usai daripada perlawanan menghadapi Myanmar, yang mana Indonesia memenangi perlawanan tersebut walaupun hanya dengan memainkan ataupun menggunakan pemain-pemain U22 rata-rata, tetapi mereka bisa menghadapi Timnas Myanmar yang pemain-pemain Myanmar ini adalah pemain-pemain senior kesemuanya. Jadi babak pertama itu sulit untuk ditembusi. Setelah babak kedua, di situ setelah berlaku beberapa pertukaran, Coach Sintayong menggantikan ataupun memasukkan Asnawi, pertama Arhan ya, Rafael. Di situ ada sedikit perubahan dan di situ Indonesia dapat mencetak jaringan, itu pun jaringan yang dikatakan jaringan bunuh diri, sebab tembakan yang telah dilakukan oleh Asnawi itu mengenai badan kiper Myanmar. Nah, daripada perlawanan itu, rentetan daripada perlawanan itu, ada komentar-komentar pedas daripada fans Myanmar ini usai pemain Myanmar tendang bola mengenakan kepala ya Marcelino. Ini ramai yang menyaksikan ya apa yang telah berlaku itu. Kalau saya melihat di Piala AFF ini guys, dia macam perlawanan kungfu. Ramai yang mengatakan begitu juga ya, sebab bayangkan dalam lapangan mereka begitu kasar ya menghadapi Timnas Indonesia. Itu yang saya selalu katakan, ada kalanya tim yang tidak dapat menggunakan taktik yang betul, mungkin mereka terpaksa menggunakan kaedah taktik-taktik kotor begitu, mencederakan para pemain. Saya lihat Marcelino kesian guys. Bola yang disepak oleh pemain Myanmar itu sangat kuat tuh guys. Jadi apapun, kita coba lihat komen-komen daripada fans Myanmar. Ini komentar pedas usai permainan yang telah berlaku itu. Pemain Myanmar tendang bola ke kepala Marcelino. Langsung kita tengok dia punya komen-komen. Jom. Myanmar itu bertindak tidak adil dan menerima kritik keras dari para penggemar. Di menit 45 plus penggemarnya sendiri yang kritis. Myanmar dan Indonesia, Marcelino Ferdinand memegang bola di sayap kiri dan berusaha membobol gawang. Setelah ditantang oleh pemain lawan, ia jatuh mendekati garis akhir. Hein Piawin tiba-tiba bergegas masuk dan menendang bola memukul kepala Marcelino Ferdinand. Seperti inilah marah betul ya pemain Myanmar. Bagaimanapun, sebagai tim Myanmar layak kalah dari Indonesia U22 setelah memainkan permainan kritis. Bukan karena nasib buruk, tapi karena permainan buruk. Permainan yang menuju Maung Maung Lin, sepertinya seluruh tim tidak berguna.
Pemain yang bilang harus menyesuaikan dulu. Semua penggemar bersorak, jika Anda tidak bisa bermain untuk menang di kandang, bagaimana Anda bisa bermain di kandang tim lain? Inilah permainan yang pertama kali dimainkan di pertandingan turnamen, kelompok ini sudah pasti keluar. Belajar pengalaman dari Indonesia U22. No, Seperti yang pengalaman akan dia Indonesia katakan, juga saya dia senang dengan cara tim bermain. angkat. Kami memainkannya seperti yang kami inginkan. Banyak peluang yang tercipta di babak pertama juga, tapi kita tidak bisa berubah menjadi sebuah gol. Malang sebagai tim Iya tidak juga kan guys. mendapatkan gol yang pantas mereka dapatkan. Dalam sepak bola ada permainan yang seharusnya tidak kalah oleh tim manapun jika mereka tidak mendapatkan gol yang pantas mereka dapatkan. Indonesia lebih baik dari kita. Meskipun kami kehilangan beberapa kepentingan di pertandingan pembuka, kami akan mempersiapkan dengan baik untuk pertandingan melawan Filipina. Dulu, tim Myanmar satu-satunya tim yang sulit bersaing di ASEAN. Sekarang saya tahu bahwa tim ASEAN tidak terpilih, tetapi bahkan jika diminta bermain dengan tim junior, kamu seharusnya malu pada diri sendiri, seperti kata fans. Tim junior Jangan dilawan. langsung kalah sama tim Indonesia. Orang-orang yang percaya bahwa mereka kalah dari orang asing mencoba untuk mengetahui orang asing seperti apa mereka. Sekarang, tim yang datang untuk bermain berusia di bawah 22 tahun. Jika itu tim besar, itu adalah selusin setengah gol. Aku tidak bisa mengalahkan Indonesia. Myanmar tidak bisa menang selama 50 tahun ke depan. Saya tidak bisa mengatakan apapun akan terjadi jika saya mencoba. Aku tidak pernah bisa mengalahkan Indonesia. Federasi ini Sepak Bola komen-komen Nasional pedas Myanmar daripada harus fans dihapuskan. Bagaimana dengan Myanmar. mereka yang bertanggung jawab? Lebih bermanfaat menghabiskan biaya sepak bola di tempat lain yang diperlukan. Habis dibully Bersama pemain-pemain full tim Myanmar senior, guys. Myanmar gagal mengalahkan Indonesia U20, memalukan untuk bermain kasar. Pemain Ya, nomor bermain 2 kasar, tidak pantas betul. bermain. Dia bermain kasar dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Asosiasi Sepak Bola Myanmar adalah organisasi yang seharusnya tidak ada lagi. Anda akan ini lagi mendapatkan teruk imbalan guys. ketika Anda membatalkan klub sepak bola dan menyumbangkan semua biaya negara untuk itu. Sekarang, mereka menerima kekalahan dari tim U20 Indonesia. Batalkan mereka sekali lagi, mereka tidak akan pernah maju. Tidak ada rasa malu bahwa Habis Indonesia dibully yang ikut main pemain dengan Myanmar. U22 pun mereka kalah. Apakah ada orang yang akan malu? Musnahkan asosiasi ini. Katakan sesuatu kepada tim Indonesia. Jika Anda bermain dengan Myanmar lain kali, tolong biarkan mereka bermain dengan U16 saja. Saya ingin mengatakan jangan pernah bermain dengan tim nasional Myanmar. Lebih baik tidak bermain, karena saya sangat malu. Aku tidak akan datang untuk menghiburku lagi. Saya tidak akan datang untuk mengunjunginya lagi, sial. Timnya baik marah ataupun sangat. sikapnya lebih buruk. Ketika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan tim bayi, batalkan saja tim sepak bola. Saya ingin tahu bagaimana asosiasi akan mengambil tindakan terhadap perilaku para pemain setelah pertandingan. Ini adalah permainan yang kasar, memalukan kamu. Kita harus menghormati Indonesia. Indonesia bermain bagus. Tamu Dia bahkan. sepertinya lawan Indonesia dia mendapatkan kartu kuning yang tidak perlu. Dia harus menunjukkan kepadanya kartu merah. Hei lagi aku sangat ya. malu padamu. Kau terkenal di pemberitaan halaman Indonesia. Dia emosi lah main guys. Dirimu. Hein Piawin seperti pemain Saudi di pertandingan Saudi melawan Indonesia, jadi pasti tidak senang dengan Ferdinand. Mereka masih bersaing dengan kaki terbodoh. Nomor 2 adalah kelakuan buruk menjadi tuan rumah setelah mendengar ini. Gila, betul-betul dihantam habis pemain-pemain Myanmar setelah berkelakuan begitu dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Mungkin dorang berkeyakinan tinggi dapat mengalahkan pemain-pemain Indonesia karena mereka melihat dari segi usia ini adalah pemain-pemain muda. Jadi kita pemain senior bisa saja kalahkan mereka. Mungkin itu mereka punya persepsi awal. Tetapi setelah perlawanan itu agak sulit ditembusi, tidak dapat ditembusi pertahanan timnas Indonesia ya. Sungguh pun Indonesia begitu juga mendapat jaringan di menit-menit akhir pada babak kedua. Tetapi dari segi kombinasi sama mereka, sungguh pun baru beberapa minggu ya pemain-pemain ini dikumpulkan oleh Coach Sintayong untuk dijadikan sebagai satu tim dalam Piala AFF ini. Tapi berjaya walaupun tidak 100% berjaya, tetapi dari segi pertahanan timnas Indonesia itu mereka dapat mempertahankan daripada dibolosi oleh pemain-pemain timnas Myanmar. Sungguh pun asakan yang begitu keras ya yang telah dilakukan oleh pemain-pemain Myanmar ini, tetapi Indonesia berjaya mempertahankan gawang mereka daripada ditembusi. Dan pada babak yang kedua itu baru ada perubahan. Tapi yang anehnya di sini
kenapa pemain-pemain Myanmar ini bermainnya seperti kungfu. Mereka berhadapan dengan pemain muda, mereka ini pemain senior, tetapi karena mereka tidak bisa menembusi, terpaksa lah mereka menggunakan kekerasan mungkin kan, sehingga Marcelino ditolak, lepas tu bola di depan kepala Marcelino disepak lagi, mengenakan kepala Marcelino, harap-harap tidak cedera lah kan. Jadi berbeda dengan pemain timnas Indonesia dari segi kematangan. Saya lihat pemain-pemain Indonesia dari segi kematangan mereka yang tidak menggunakan taktik-taktik kotor, itu satu kredit ya bagi pemain-pemain timnas Indonesia. Mungkin mereka mempelajari sesuatu daripada abang-abang mereka ya, abang-abang senior mereka di Piala Dunia. Banyak perkara-perkara yang sangat berdisiplin pemain-pemain timnas Indonesia, tidak seperti Bahrain yang menggunakan guling-guling sebagai alasan. Tetapi pemain Indonesia ini dia mungkin dari segi didikan juga, macam mana Coach Sintayong ya, Indra Sapri membentuk pemain-pemain ini dari segi mental, fisikal, tidak mudah terprovokasi, walaupun sentiasa diprovok oleh pihak lawan, tetapi mereka masih, mental mereka sangat kuat untuk terprovokasi. Lihat sejak semalam apabila Marcelino dikenakan begitu ya, disepak bola sangat kuat ya, tendangan itu keras, tapi mereka masih sabar. Jadi esok Indonesia akan menghadapi laga untuk menghadapi lawan mereka dan akan bermain di Solo. Dan saya yakin dengan beradanya di kandang sendiri, pemain-pemain timnas Indonesia lagi bersemangat dan ada kesempatan lagi untuk mereka menyesuaikan diri sesama mereka. Dan itulah bila melihat apa yang dikomen oleh fans Myanmar ini, mereka juga marah terhadap pemain-pemain timnas mereka karena berkelakuan begitu terhadap pemain-pemain timnas Indonesia. Itu kandang mereka, guys. Sepatutnya mereka berkelakuan baik. Jadi contohilah seperti mana Indonesia apabila menjadi tuan rumah. Semua orang akan rasa betah, rasa suka ya, terasa seperti rumah sendiri bila datang ke Indonesia. Karena begitu ramah, begitu mesra, dan juga dari segi fasilitas dijaga baik, dari segi keselamatan. Jadi harap pemain-pemain Indonesia nanti bila ada tamu tandang begitu tidak berlaku seperti ini. Dan saya yakin tidak akan pernah berlaku seumpama ini, karena sepanjang yang saya lihat ya, Indonesia menjadi tuan rumah, tidak ada perkara-perkara yang seumpama ini yang melampaui batas ya. Mereka menjaga adab dan juga tidak mudah terprovokasi. Apatah lagi nanti main di Indonesia, sudah pasti akan menjadi sorotan media, dan ramai penggemar-penggemar sepak bola akan menonton perlawanan itu. Dan semoga ini menjadi pengajaran juga untuk tim yang lain. Sungguh pun Indonesia menampilkan pemain-pemain muda, jadi jangan dipandang remeh, jangan dipandang enteng, jangan dipandang mudah, karena mereka juga pemain nasional untuk Indonesia. Cuma dari segi usia ya memang masih muda, tapi dari segi permainan itu mereka juga adalah pemain-pemain yang menjadi harapan negara untuk perjuangan di Piala AFF ini. Jadi guys, apapun semoga Marcelino tetap cerdas, tetap sehat, dan juga dapat pulih dengan baik, karena Marcelino ini harapan juga ya untuk Piala Dunia nanti, untuk kualifikasi Piala Dunia tahun hadapan. Sehingga beberapa pemain tidak dimainkan karena menjaga mereka punya stamina dan juga kesehatan. Sebab ini adalah membawa nama ASEAN juga ya. Marcelino ini wakil kita dari ASEAN guys untuk Piala Dunia kualifikasi tahun hadapan. Jadi kita harus jaga pemain-pemain utama ini. Walaupun dia dari Indonesia, tapi ini mewakili ASEAN. Jadi kami tetap mendukung pemain-pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi untuk AFF ini perlawanan sesama kita. Jadi di sini kita menilai tim mana yang kuat. Jadi Indonesia sudah sampai di kualifikasi Piala Dunia. Kita lagi nih, bila masa lagi sampai ke Piala Dunia kualifikasi. Jadi semoga dengan penampilan timnas Indonesia nanti dapat melakukan yang terbaik, dan Malaysia juga begitu ya, di grup E semoga dapat melakukan yang terbaik. Semoga bertemu di final nanti. Barulah seru kalau Indonesia dan Malaysia bertemu di final. Jadi itu saja guys, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.